Kekayaan alam Nusantara yang begitu subur membuat Indonesia menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia, terutama hasil rempah seperti cengkih dan pala. Pada saat itu, di Eropa, harga rempah-rempah lebih mahal daripada emas. Hal tersebut membuat bangsa-bangsa Eropa nekat menjelajahi samudra untuk menemukan jalur ke Indonesia. Akhirnya, mereka tiba di Maluku, khususnya di Pulau Banda. Kalau ada tempat di Indonesia yang paling saya impikan untuk bisa saya kunjungi, itu adalah Kepulauan Banda Neira. Beruntung sekali kali ini saya berkesempatan untuk datang ke kepulauan ini. Sebuah daerah yang tidak hanya indah, tetapi juga menyimpan fakta sejarah dan kejayaan hasil bumi Nusantara. Pemandangan di belakang saya menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan bumi Maluku dengan begitu indahnya. Bukan saja itu, tetapi kekayaan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, seperti rempah-rempah pala, menjadi incaran bangsa Eropa datang ke Indonesia sampai ke Banda Neira. Kehadiran mereka meninggalkan jejak sejarah yang tak bisa dilupakan. Dari Provinsi Maluku, Kepulauan Banda Neira, inilah pesona Indonesia. Gugusan Kepulauan Banda Neira di Provinsi Maluku terbentang di Laut Banda, di tenggara Pulau Ambon dan selatan Pulau Seram. Pulau terbesar dalam gugusan ini adalah Pulau Banda Besar yang berbentuk mirip bulan sabit dengan luas daratan 34 km persegi. Kepulauan Banda Neira terletak di Maluku Tengah. Kepulauan ini memiliki 9 pulau dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Banda Besar. Sementara ibu kota kecamatan terletak di Pulau Neira yang berseberangan langsung dengan Gunung Kenavus, sebuah gunung api aktif yang menjadi simbol kemakmuran Banda Neira. Menelusuri dan menikmati bangunan peninggalan kolonial di Banda Neira, seolah menjelajah dengan mesin waktu kembali ke masa lalu. Keberadaan Neira sekaligus mengingatkan kita bahwa wilayah ini pernah disebut sebagai kota metropolis di abad ke-17. Sejumlah bangunan peninggalan penjajah pun menjadi saksi bisu perdagangan pala di masa itu. Bangunan-bangunan berarsitektur Eropa peninggalan Belanda di Banda Neira ini membuat kita seolah berada pada masa-masa di mana bangsa Eropa menancapkan kekuasaannya demi membawa pulang rempah-rempah. Selamat siang, Pak Farid. Oh, selamat siang. Waduh, akhirnya ketemu lagi. Akhirnya ketemu. Ya, di Banda Neira nih. Selamat sampai di Banda Neira. Siap, Pak Farid. Iya. Sudah lama tak jumpa ya, Pak Farid. Senang Iya. sekali. Silakan dulu sebentar, saya ambil sesuatu buat Bang Andre. Siap. Nah, ini. Wah. Ini minuman khas Banda Neira. Silakan. Waduh, ini luar biasa nih. Silakan. Bagaimana? Asli sari pala ya? Sari pala Banda. Keren sekali. Betul. Masih dengan pala yang khas di Banda Neira. Betul. Ada biji pala, saya lihat ada fuli. Ada biji pala, ada fuli. Wah. Ini komoditi utama di Banda Neira. Dari masa-masa yang lampau sampai hari ini. Sepertinya pala tidak akan habis di Banda Neira. Pemirsa penasaran Pak, mungkin bisa kita sharing di saat ini terkait dengan legenda dari pala Banda Neira itu seperti apa, Pak? Ya, pala Banda ini kalau dalam tulisan-tulisan sederhana
hasil kreasi masyarakat pribumi. Kita kenal namanya Hikayat Lontor atau Hikayat Banda Neira. Itu ditulis oleh Oka. Oka itu orang kaya di Lontor di tahun 1930-an. Nah, dia menulis tentang bagaimana pala Banda di masa itu menjadi incaran orang-orang atau bangsa-bangsa luar yang sangat prestisius. Cilubintang ini adalah adik bungsu dari 5 bersaudara. Nah, 5 bersaudara ini di dalam hikayat itu diceritakan sebagai penduduk pertama yang menemukan pulau. Digambarkan di situ sebagai putri yang sangat cantik, bahkan namanya itu sebenarnya nama aslinya bukan Cilubintang. Nama aslinya itu Cilubintang Matahari Mustika Bunga Melur Bulan Purnama Ratu Kilsarua. Putri Cilubintang pada akhirnya dilamar oleh, di situ ditulis Raja dari Timur. Di Babat Tanah Jawi di situ dijelaskan Raja Brawijaya V itu memang pernah berkunjung ke Banda dan mendapati istri dari Putri Wandan. Cuma di Babat Tanah Jawi tidak menyebut Cilubintang, tapi mereka menyebut Putri Wandan. Jadi disitulah perpaduan antara budaya Jawa dan Banda itu kuat sekali di sini. Karena Banda punya komoditi yang sangat luar biasa, yaitu pala. Bahkan dalam salah satu peristiwa, Raja dari Timur itu menikahi Putri Cilubintang, dan Putri Cilubintang mensyaratkan mahar mas kawinnya itu 99 biji pala. Kisah percintaannya di dalam teks hikayat putus di tengah jalan karena Raja dari Timur tidak mampu melaksanakan permintaan. Ya, dia susah untuk menemukan 99 biji pala dan akhirnya dia tidak jadi menikah. Dan di dalam Babat Tanah Jawi, Putri Wandan berhasil dibawa ke istana raja dan dikawini oleh raja dan melahirkan yang mereka menjadi legenda di dalam orang Jawa, yaitu anaknya adalah Bondan Kejawen. Buah pala yang menjadi mahar pernikahan pun ditanam oleh kelima bersaudara ini. Mereka menyebar di beberapa tempat, sampai akhirnya buah pala tumbuh subur dan dikenal oleh para pedagang dari luar. Pulau Banda pun semakin ramai, semakin banyak pendatang yang berduyung datang ke Banda. Mereka berasal dari Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Termasuk salah satu pendatang Jawa keturunan Ningrat yang kemudian meminang Cilubintang menjadi istrinya. Setelah itu, mereka pindah ke Jawa. Ketika Portugis tiba, itu mereka menemukan satu fakta baru bahwa bangsa Arab sudah lebih dahulu 100-200 tahun sebelum mereka. Lalu kemudian mereka juga menemukan di dalam catatan mereka, catatan harian, mereka juga menemukan bahwa ternyata fakta Cina sudah 600 tahun sebelum Arab. Sebelum Eropa datang, sistem perdagangan pala di Banda itu bersifat atau ditopang oleh kepercayaan saja. Jadi bersumpah di atas karung pala bahwa saya membeli ini dengan harga yang sama atau yang setara dengan barang dagangan atau barang yang tukar, barang barter. Lalu kemudian terjadilah transaksi jual beli. Sistem perdagangan pala itu berangsur lebih modern tentu saja setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang tiba di sini secara periodik. Nah, datang kolonial ini memang agak problematis karena sistem yang mereka tawarkan kan baru. Meskipun dengan uang koin, lalu kemudian dengan beberapa persyaratan yang benar-benar baru oleh orang Banda, akhirnya orang Banda sedikit mengalami kekagetan. Ya. Yang paling menyita perhatian dan perasaan orang Banda terhadap Portugis waktu tiba di Banda Neira adalah ketika mereka mencoba membangun benteng Nassau tanpa ada kesepakatan awal. Jadi benteng Nassau itu dibangun sebenarnya sudah sejak 1590. Nassau waktu itu belum selesai dibangun. Jadi masih pondasi sebagian, sudah mengalami protes keras dari masyarakat bahwa masyarakat tidak suka, ya, seakan-akan mereka
dikhianati, ya, karena di dalam perjanjian tidak ada membangun benteng. Nah, alasan itulah kemudian Portugis tidak lama di sini. Dia hanya sekitar 30-an tahun, lalu kemudian pergi ke Ternate dan lebih lama di Ternate. Awal Maret 1621, Kun mengirim 3 kapal untuk mengitari Pulau Banda Besar yang dia duga pasti menyimpan benteng-benteng pertahanan rakyat. Hari pertama dia keliling Banda Besar, dia menerima hampir 13 tembakan dari 13 kubu-kubu pertahanan. Dan tembakan-tembakan yang cukup menyulitkan karena di situ tercatat ada 3 kapalnya yang lobang-lobang akibat meriam-meriam kecil milik rakyat. Tapi buat Kun, korban 3 kapal itu tidak seberapa. Bagi dia punya catatan bahwa ada 13 titik pertahanan rakyat di sekeliling Banda Besar. Tanaman pala atau Myristica fragrans merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari Kepulauan Maluku. Proses budidaya tanaman pala secara konvensional atau tradisional masih diterapkan di Banda Neira. Kalau dahulu tepatnya pada abad ke-14, pala menjadi primadona karena harganya lebih mahal daripada emas. Kira-kira keberadaan pala saat ini seperti apa ya? Ayo kita telusuri bersama. Dengan menaiki alat transportasi laut motor tempel, perjalanan saya terarah menuju Kabupaten Kepulauan Banda, tepatnya di Walang Besar, dengan jarak tempuh kurang lebih 200 meter melewati jalur laut. Suasana tenang dan sejuk di perkampungan terasa begitu asri. Pemirsa, saat ini saya telah berada di Walang Besar Banda Neira. Saya sudah tidak sabar untuk menjumpai salah seorang petani, yaitu Pak Pongki van den Burke, yang masih terus melestarikan buah pala hingga saat ini. Selamat siang Pak Pongki. Selamat siang. Waduh, ini apa kabar nih Pak Pongki? Baik-baik saja. Masih Iya. bertani pala hingga saat ini? Masih eksis sampai Baik, sekarang. mantap. Iya. Pemirsa, Pak Pongki adalah generasi ke-13 keturunan Belanda yang masih terus melestarikan pala di Banda Neira hingga saat ini. Kita mau berbincang-bincang sedikit Pak Pongki. Oke, kita cari tempatnya. Oke. Oke, mari. Ya. Kalau untuk pemasaran pala kebanyakan ada pengepul ya di Banda ini, ada 3 pengepul, jadi mereka petani itu dibawa ke pengepul di Kepulauan Banda, baru nanti dari pengepul itu langsung dibawa ke Surabaya. Kalau beta dengar cerita dari orang tua itu bahwa nilai pala saat itu memang cukup tinggi, bahkan melampaui harga emas. Sekarang ini justru kita pala kebanyakan macam dipermainkan itu ya, dengan alasan karena kurs rupiah ke dolar naik turun terus, dan juga dari pengepul juga begitu ya. Jadi seolah-olah perbandingan cukup signifikan. Pada zaman dulu pala yang begitu dihargai, kok sekarang macam seolah-olah tanpa harga sama sekali. Ini yang kadang-kadang membuat petani itu merasa kecewa atau gimana ya, itulah perbedaannya, sangat jauh sekali. Kalau panen raya dia harganya lebih tinggi karena apa? Ada pengepul-pengepul dari daerah lain yang datang ke Banda, dia berani bersaing untuk masalah harga itu. Untuk prosesnya pala memang kalau di saya sini masih konvensional ya, masih sesuai dengan apa yang pernah diterapkan oleh kakek maupun bapak saya ya. Begitu pala dipetik ya dari pohon, itu kita lihat dulu pala yang sudah masak
secara fisiologis ya, baru kita petik. Dalam satu pohon itu kalau ketong bisa taksir kurang lebih 1000 buah ya, kita lihat di mana 120 atau 150 yang sudah terbelah, itu baru ketong anggap bahwa satu pohon itu sudah masak secara merata. Di situ baru ketong petik. Ya. Nah, itu setelah petik itu hasilnya ketong kasih masuk di dalam karung. Sore baru bawa turun, toh di sini di areal park ini ya, park ini. Turun baru kita kupas dia punya, pisahkan dia punya puli dari cangkangnya ya, dari bijinya. Nah sudah. Nanti untuk pengeringan puli pagi hari kita keluarkan pakai niru. Kalau dulu katong di Banda bilang ketiting ya, ketiting niru atau tampah ya. Nah itu pakai tampah. Dikeringkan dengan cara penjemuran di matahari. Sedangkan bijinya kita tetap, kebetulan ada tempat pengasapan yang sudah dibangun dari abad ke-17, kita naikkan ke tempat pengasapan. Tapi bukan berarti bahwa hari itu kita naikkan langsung kita kasih panas dengan api, bantu api, tidak. Kita diamkan dulu bareng 3 atau 4 hari atau maksimal 1 minggu. Ya, setelah biji dan cangkang itu sedikit renggang baru kita naikkan pengasapannya itu. Hasil daripada pengasapan, kenapa beta pertahankan sampai sekarang ini? Karena kualitasnya lebih bagus dan daya tahannya ya. Mungkin sudah tercampur dengan asap yang memperkuat bijinya itu sehingga tidak mudah dia bergabus tuh atau busuk ya. Nah, itu dia tahan lama dibanding dengan cara sekarang ini. Kebanyakan masyarakat sekarang ini karena tidak mempunyai tempat pengasapan, mereka banyak jemur di matahari. Nah, dijemur di matahari memang bisa, tapi waktunya sangat terlalu pendek sehingga kekeringan pala itu tidak maksimal ya, tidak maksimal. Nah, dari situ akhirnya bisa mengakibatkan jamur yang terjadi di biji pala itu sehingga berpengaruh terhadap kualitas pala dan harganya akan anjlok. Pada abad ke-17, harga pala melambung tinggi lebih dari harga emas. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi sekarang ini. Biji pala dan bunga pala atau fuli harganya fluktuatif dan sudah sangat rendah. Ya sebetulnya banyak sih ya manfaat pala itu ya, terutama untuk serbuk pengelolaan jenis-jenis makanan ya. Itu termasuk untuk kue, campuran kue, pembuatan roti, dan juga jenis-jenis masakan macam sayur sup ya, daun sup, rempah-rempah ya itu. Itu semua bisa digunakan. Dan di sisi lain juga ya, selain jenis serbuk yang digunakan dari serbuk pala ini, pala juga bisa kita proses untuk jadikan minyak atsiri atau minyak pala. Nah, itu juga itu manfaatnya juga paling bagus lagi untuk kesehatan. Manfaatnya untuk apa saja Pak, untuk minyak atsiri? Manfaat minyak atsiri pertama untuk obat gosok ya. Terus di sisi lain ini anggap saja satu testimoni begitu ya, beta cerita di sini. Ada berapa orang yang kena lambung yang katanya aku sudah bolak-balik masuk rumah sakit tapi tidak ada perubahan ya, tidak ada kesembuhan. Terus mereka minum air putih, ditetesi minyak atsiri 3 atau 4 tetes, dia minum. Ternyata manfaatnya paling besar, dia sembuh. Bahkan saya sendiri pernah kena COVID ya, waktu itu sudah rasa hilang, penciuman hilang, pokoknya semua ini. Dan juga rasa gimana ya di sini, rasa pegal apa ini. Beta cuma 1 kali 24 jam hirup minyak pala ini tadi, aromanya saja sembuh. Itu untuk masyarakat kita banyak sharing ya antara satu dengan yang lain, sama-sama petani, bagaimana untuk meningkatkan hasil perkebunan itu.
Selain itu kita juga minta dukungan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk sering datang ikut andil dalam diskusi untuk permajaan pala ini. Tanaman pala terus tumbuh subur dan bertransformasi dalam pengolahannya. Selain biji, bunga atau fuli, serta anakan pohon dapat dijual. Banda Neira dapat menjadi salah satu rekomendasi lokasi favorit dalam berwisata di Maluku. Selain keindahan alamnya, kita juga dapat belajar tentang sejarah dengan berbagai bukti peninggalan bangunan sejarah. Tidak lengkap rasanya jika meninggalkan Pulau Banda Neira dengan tidak membawa oleh-oleh. Aneka jajanan khas pala diantaranya pala kering, pala basah, sirup pala, minyak atsiri atau minyak pala dijual di sana. Ada juga berbagai ornamen aksesoris berbentuk pala yang dijual sebagai kekhasan dari kekayaan alam di Banda Neira. Semuanya dijual dengan harga terjangkau. Alam Banda Neira subur dan lestari. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan gunung berapi aktif di gugusan kepulauan ini merupakan salah satu berkah bagi tanah Banda Neira. Benteng Belgika menjadi salah satu bukti sejarah bangsa Eropa pernah menginjakan kaki di Banda Neira. Buah pala menjadi simbol kejayaan komoditas Nusantara di perdagangan dunia yang keberadaannya sekaligus menorehkan catatan sejarah bagi anak bangsa ini. Pemirsa, Benteng Belgika menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat Banda melawan penjajah sampai pada titik darah penghabisan. Kata Sultan Syahrir, jangan mati sebelum ke Banda Neira. Pesona Indonesia menanti Anda untuk perjalanan berikutnya. Sampai jumpa.